Selamat siang, para peserta Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satyawacana yang telah diadakan sejak kemarin, tanggal 15 hingga nanti 18 Desember 2020. Kami sangat senang sekali Bapak Ibu dosen, staf, mahasiswa dari UKSW dan juga dari universitas lainnya bisa hadir dan bergabung pada kegiatan kita di siang hari ini. Pertama-tama kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan dari Nafik Neso yang dalam hal ini diwakili oleh Bu Indi Hardono, Pak Bagus Anugrah, dan Bu Octavia. Terima kasih atas kehadirannya pada sesi di siang hari ini. Demikian juga untuk kepada yang terhormat Ibu Dina Banjarnarho, selaku dosen dari Fakultas Pertanian dan Bisnis UKSW yang juga sempat menjalani studi di Belanda. Dan kami juga berterima kasih atas kehadiran dari Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satyawacana, Ibu Deborah Natalia Sujito, MPSED. Terima kasih atas kehadirannya, Bu. Dan juga seluruh peserta yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti sesi di siang hari ini. Tanpa lebih berlama lagi, mari kita melihat bersama ketentuan dari kegiatan Pekan Pendidikan Internasional UKSW, khususnya di sesi siang hari ini. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengganti namanya atau di rename sesuai dengan format sebagai berikut. Nama universitas asal, nama depan, spasi NIM. Contohnya, UKSW, JOS 11/2018-011, atau jika semisal Bapak Ibu adalah dosen atau staf, bisa menghilangkan bagian NIM-nya. Yang kedua, seluruh peserta akan memasuki Zoom dalam keadaan dengan dinonaktifkan atau di-mute mikrofonnya. Lalu yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulisnya langsung di kolom chat atau juga dapat meminta izin kepada kami, BKH UKSW, untuk diaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, dimohon agar seluruh peserta tidak mengganggu jalannya kegiatan dengan menuliskan komentar yang tidak relevan atau mungkin tidak terkait dengan topik yang kita bahas di siang hari ini. Yang kelima, peserta wajib untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai untuk bisa mendapatkan link untuk mengisi form absensi serta evaluasi yang secara otomatis akan mengirimkan e-sertifikat ke email yang peserta isikan di form absensi dan evaluasi tersebut. Sesi kita di siang hari ini akan ada dua pembicara. Yang pertama ada Bu Indi Hardono dari Nafik Neso Indonesia yang akan mempresentasikan mengenai peluang beasiswa dan juga studi lanjut di Belanda selama 30 menit ke depan. Lalu juga setelah itu akan ada sesi dari Bu Dina Banjarnahor, MSc, dosen Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satyawacana, dan juga alumni Magister di Wageningen University di Belanda. Setelah kedua sesi dari pembicara, akan ada sesi tanya jawab, di mana para peserta bisa bertanya langsung baik kepada Bu Indi maupun kepada Bu Dina dan juga tim dari Nafik Neso mengenai peluang-peluang beasiswa serta peluang studi lanjut di negeri Belanda. Baik, tanpa lebih berlama lagi, kami langsung mempersilahkan kepada Bu Indi Hardono, selaku perwakilan dari Nafik Neso Indonesia untuk menyampaikan presentasinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebentar, ada Ibu Dina di sini ada. Oke. Terima kasih Mas Rian ya. Selamat siang semuanya. Bisa mendengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan diberikan kepada saya dalam acara yang diadakan oleh Universitas Satyawacana ya, betul ya? Oke.
saya diberi kesempatan hari ini, saya Indi Hardono, saya tim koordinator scholarship, saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit paparan tentang studi di Belanda dan juga berbagai untuk biasa. Tapi mungkin gini, mungkin orang datang untuk kebanyakan gitu ya, semua mungkin mau ya, siapa sih yang nggak mau beasiswa belajar ke luar negeri dibayarin, siapa sih yang nggak mau. Cuma masalahnya bukan itu. Saya akan membuka presentasi saya dengan paparan tentang Belanda itu sendiri sebenarnya sebagai sebuah destinasi studi itu seperti apa ya. Nanti mungkin juga Mbak Dina bisa sharing pengalamannya di sana pada saat belajar mengambil S2 juga ya kalau nggak salah di Wageningen University. Baik, saya akan share sebentar. Oke. Ya, sudah kelihatan ya? Ya, kami dari Nufik Indonesia, Nufik itu adalah sebuah non-profit organisasi di Belanda. Kantor pusat kami ada di Den Haag. Tapi walaupun non-profit kami oleh pemerintah Belanda, kami punya 10 kantor di luar Belanda, itu yang disebut NESO. Jadi NESO itu sebenarnya kantor Nufik yang di luar Belanda ya. Jadi ada di Indonesia, ada di Cina sebenarnya. Jadi bukan cuma ngurusin beasiswa tapi education promotion. Jadi kita pastikan tentang pendidikan tinggi Belanda. Kemudian kita juga memfasilitasi cooperation antara institusi pendidikan Belanda dengan institusi pendidikan di Indonesia ya. Mungkin sudah cukup banyak juga yang dilakukan oleh Universitas kalau masih beliau itu juga kebetulan Holland alumni ya. Jadi salah satu tugas kami juga adalah mengelola atau memaintain Holland Alumni Network ya. Dan juga yang tadi saya sampaikan adalah memanage berbagai scholarship, terutama scholarship yang diberikan oleh pemerintah Belanda dan juga oleh universitas di Belanda. Okay. Ya sekarang kenapa mau studi di Belanda? Apa sih yang menarik dari Belanda gitu ya? Ini mungkin pertanyaan pertama yang harus teman-teman tanyakan pada saat mau memilih satu destinasi studi. Ya kenapa mau sekolah di Belanda? Karena teman-teman saya sekolah di sana, terus saya jadi kepengen sekolah di sana, gitu kan? Atau karena, nah itu yang harus dicermati, harus lanjut, ya. Jadi sebenarnya Belanda itu punya banyak sekali kekhususan ya. Belanda itu sebuah negeri kecil banget di Eropa Barat. Penduduknya hanya sekitar 16-17 juta, ya. Tidak lebih besar dibandingkan Indonesia. Jadi negeri yang sangat kecil. Tapi di satu sisi walaupun kecil, negeri ini dan keistimewaannya apa? Ada keistimewaan yang sifatnya sebenarnya sifatnya lebih merupakan suatu disadvantages. Jadi merupakan suatu kekurangan, misalkan keadaan geografinya. Belanda itu berada di bawah permukaan laut, hampir 2/3 dari tanahnya ada di bawah permukaan laut. Tentunya ini merupakan satu hal yang kurang menguntungkan. Ya. Kemudian Belanda tidak punya banyak natural resources. Punya sedikit lah mungkin ya gas di utara, di pantai utara, tapi sebenarnya nggak punya resources seperti kita ya, yang begitu melimpah. Dia nggak punya batu bara, dia nggak punya nikel, dia nggak punya emas gitu ya, dia nggak punya geotermal, orang nggak ada gunung gitu ya,
di sana gimana bisa punya geotermal. Nah, nanti kita lihat kenapa ini menjadikan Belanda ini ya. Dan mungkin saya ke poin pertama dulu. Hubungan Belanda dengan Indonesia sebenarnya mungkin kalau kita ditanya apa yang what comes to your mind when you hear the word Holland gitu. Pertama kali apa yang akan terbersit gitu ya di kepala teman-teman pada saat mendengar kata Holland. Mungkin pertama kali sering lah saya presentasi hampir semuanya penjajah apa gitu ya. Pokoknya mereka selalu merefer kepada sesuatu yang di masa lalu. Nah, sebenarnya Belanda lebih dari itu. Lebih dari yes we do have a historical ties ya. We also have cultural ties misalkan dari sisi bahasa. Bahasa Indonesia itu banyak sekali. Balik teman-teman di Belanda mau pesen nasi goreng nggak usah repot-repot bilang. Terus misalkan mau pergi ke Konggal, di situ akan tulisan spur gitu ya. Jadi itu banyak sekali ya apa sehingga yang sebenarnya apa ya tidak asing ya. Beberapa kota di Belanda seperti misalkan di Den Haag seperti di foto ini itu misalkan di salah satu pojokan ini ada Salero Minang nih, apa salah satu restoran yang cukup ngetop ya di Den Haag. Ini punyanya Uni siapa saya lupa namanya. Itu betapa ties kita sebenarnya lebih dari apa halaman hitam itu gitu ya tentang ya. Jadi suatu keuntungan karena ini akan memberikan satu environment yang memudahkan kita untuk adjust gitu karena sekolah di luar itu bukan cuma masalah struggling dengan biasanya banyak mendatangkan masalah buat student-student kita. Dan di Belanda karena cari keluak gampang, karena cari sate padang ada gitu relatif hal-hal seperti itu bisa sehingga menjadikan student Indonesia lebih mudah untuk beradaptasi ya di home away. Terus kemudian kita sama Belanda ini gimana sih sekarang gitu ya sebenarnya apakah sudah kelar gitu apa karena sudah selesai gitu ya sekarang udah it's all about the past sebenarnya justru tidak justru yang kita lakukan sekarang adalah yang Belanda dan Indonesia lakukan sekarang justru lebih strategik lebih komprehensif ya ini terlihat penting dalam 10 tahun terakhir ya kalau yang sebelah kanan ini adalah Mark Rutte itu adalah Perdana Menteri Belanda beliau berkunjung ke Indonesia dari tahun 2014 sampai 2020 itu udah 3 kali. Cukup frequent kan? Jadi di situ dia betapa Indonesia dipandang sangat strategis. Jadi sangat strategis, sangat komprehensif ya. Makanya nanti di di mana ya? Bu Indi, maaf Bu Indi, ini sepertinya agak putus-putus suaranya. Mungkin dari koneksi ya Bu ya. Mungkin bisa dimatikan videonya saja. Jadi biar connectionnya lebih stabil. Mungkin akan lebih jelas suaranya. Oke, terima kasih Bu. Oke ya. Jadi terus kemudian baru-baru ini Raja Belanda King Willem dan Queen Maxima juga berkunjung ke Indonesia. Kira-kira seminggu sebelum kita lockdown. 2 minggu sebelum kita seminggu sebelum kita lockdown. 10 Maret. Oh, nggak salah 15 Maret kan? Oke. Ya. Kemudian
Belanda itu jika kita berbicara tentang studi, ada sekitar 2.000, lebih dari 2.000 international program. Ya, dalam arti PhD itu maksudnya adalah courses are all conducted in English. Jadi di sini kita tidak berbicara tentang bahasa Belanda. Level, ya, English proficiency score tertentu yang harus dicapai oleh teman-teman. Jadi bukan bahasa Belanda, ya. Dan dibandingkan dengan non-English speaking country yang lain seperti Perancis, Jerman gitu ya, Belanda adalah negara yang menawarkan program internasional yang paling banyak. Ya. Jadi ini menjadikan salah satu daya tarik juga untuk studi di Belanda. Ya. Terus kemudian buat Belanda menjadi preferred ya untuk jadikan studi destinasi karena orang Belanda termasuk. Jadi kalian nggak perlu khawatir, mulai dari ya dosen udah pastilah ya, terus kemudian staff di university, sampai bahkan market, bahkan supir Inggris. Jadi mungkin kesulitan bahasa yang ditemukan mungkin di beberapa negara lain itu tidak ditemukan, it's not going to be the case in the Netherlands ya. Oke, terus kemudian, nah ini juga ya, di Belanda itu student international dengan terhadap total student di sana itu cukup tinggi. Jadi 1 di antara 8 student di Belanda adalah what? Ini berarti bahwa jika Belanda bukan saja kita mendapatkan academic knowledge and skills ya, tapi juga mendapat satu exposure internasional yang sangat kental. Kita akan banyak belajar dari teman-teman kita sebenarnya. Bukan cuma belajar dari kelas, bukan cuma belajar dari profesor. Walaupun di banyak universitas satu keunggulan itu dari Belanda ya. Karena gini loh, Belanda itu secara kultural mereka itu masyarakatnya sangat terbuka. Karena mereka memang pada dasarnya mereka adalah orang bangsa perantau. Perantau itu seperti apa? Sehingga pada saat orang datang ke negara mereka, mereka relatif lebih buka, lebih welcome dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini juga ya dari nationalities yang tinggal di Belanda. Ya, jadi kota-kota orang asing itu biasa di sana. Ya. Oke, sekarang sebenarnya salah satu faktor mengapa Belanda, walaupun dia negara kecil, ekonomi, performance sumber daya manusia, mereka salah satu yang terbaik di dunia. Dan padahal negaranya nggak punya apa-apa. Padahal negaranya kecil. Nah ini kenapa? Salah satunya adalah karena ini tadi kualitas pendidikan Belanda itu ya dibuktikan dengan salah satunya adalah dengan ranking universitas di Belanda yang hampir semuanya masuk top tier dunia. Ya, top tier dunia. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ranking Belanda Times Higher Education atau DQS, dua reference yang sering dipakai, di situ akan terlihat bahwa universitas Belanda itu menduduki tempat-tempat yang cukup tinggi.
Dan di Belanda itu ada 2 tipe perguruan tinggi, ya. 1 research university dan 2 adalah University of Applied Science. Research university itu bedanya apa? Sama university dah itu aja bedanya, ya. Dan kalau yang research bisa, ya, research bisa. Mereka membedakan seperti ini, research university atau University of Applied Science. Jadi kalau misalnya teman-teman ke S2 bisa terserah mau ke research. Katanya memang berbeda, ya. Jadi memang kalau research itu memang ilmu yang diajarkan lebih ke arah lebih berorientasi kepada arah di applied science lebih berorientasi kepada aplikasi atau kepada banyak universitas di Belanda itu nggak banyak karena memang negaranya kecil. Ada 14 research university dan sekitar 36 university science, ya. Dan kalau S1 di mana di research university itu 3 tahun. Tapi kalau di applied science bisa 4 tahun karena magang merupakan salah satu program, ya, termasuk dalam secara umum quality of education claim, ya. Juga untuk PhD, ya, mungkin di sini ada teman-teman dosen, Belanda sebetulnya sangat sangat welcome untuk penelitian-penelitian, terutama juga penelitian-penelitian karena gini, mereka kan objek penelitian juga pasti terbatas dengan penelitian-penelitian yang berasal dari negara lain. Juga itu nanti akan menentukan ranking, kan? Penelitian dihasilkan oleh universitas tersebut punya flavor internasional yang kuat. Nah, misalkan Wageningen itu universitas terbaik untuk pertanian. Itu riset-risetnya bukan cuma tentang tulip gitu loh, atau bukan cuma tentang horticulture, tanaman-tanaman tropis. Mungkin nanti Mbak Dina bisa share, ya. Nah, PhD di Belanda itu mereka bukan dianggap, jadi memang kalau master kan admission intake kapan? Nggak ada. Jadi teman-teman yang mau coba cari PhD di Belanda harus rajin-rajin cari di universitasnya. Sebenarnya ada sih, nanti mungkin rekan saya bisa kasih linknya. Itu semacam, kalau di kita mungkin semacam JobsDB gitu, ya, tapi khusus untuk research. Nah, itu rajin-rajin tuh dilihat. Kayak kita kan untuk cari kerjaan rajin tuh lihat di JobsDB atau kemana sekarang banyak kan service provider seperti itu. Nah, di Belanda juga ada. Jadi mungkin bisa itu. Nah, satu lagi yang mungkin membuat Belanda menjadi cukup menarik adalah working opportunities, ya. Jika mungkin di beberapa negara setelah selesai studi di sana, international student di kick out cepet-cepet gitu lah. Anda justru malah di encourage, ya, untuk stay, ya. Dan pada saat kalian bekerja sekolah ada limited number of hours-nya, ya. Ada perlu working permit dan sebagainya, ya. Nah, ini yang setelah lulus ada namanya Zukiar, ya. Jadi kita diberikan
kesempatan untuk mencari pekerjaan ya di Belanda. Jadi mereka mengencourage ini, pemerintahnya mengencourage ini. Oke. Dari sisi biaya, kita termasuk Belanda termasuk dari sisi value for money sangat kompetitif. Bisa dibanding Australia, dibanding Amerika, dibanding Inggris, ya. Dan cukup banyak scholarship yang available. Ya. Tuition fee not free but reasonable. Ini secara umum ya, secara umum. Cost of living kira-kira sekitar 800. Oke. Jadi kalau kita berbicara how would you finance your study, bisa dengan investasi self finance atau mencari scholarship. Ya. Jadi adalah tentang mencari, itu yang harus digarisbawahi. Yang paling penting di awal adalah harus dapat sekolah at the end of the day, gitu kan? Belanda atau kemanapun kita bisa dapat scholarship, tapi kalau kita nggak dapat sekolah sama juga bohong, ya kan? Sehingga hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah menentukan di mana sekolah, ya. Kemudian mendaftar ke sekolah itu, baru kemudian mengusahakan financingnya, gitu, ya. Nah, ada banyak sebenarnya scholarship cukup banyak. Ada yang full, ada yang parsial, ada yang dari pemerintah Belanda, ada yang dari pemerintah Indonesia melalui LPDP, universitasnya, gitu ya, yang sifatnya parsial biasanya. Ya. Untuk lengkapnya di sini ada link untuk beasiswa dari pemerintah dari Belanda ya, untuk ke Belanda, sorry. Flagship scholarship program karena student ini Indonesia. Jadi bilateral scholarship, ya, bilateral cooperation menjadi landasannya. Sehingga student Afrika nggak ada. Cuma ada student di Indonesia. Belanda memberikan. Jadi bukan cuma ke Indonesia, tapi ke negara India, ke Afrika. Nah itu untuk Indonesia. Ya. In general, student is a full scholarship program. Jadi semua ditanggung. Benar-benar kami memang lama-kelamaan memang student dari pemerintah Belanda untuk memang sudah mulai dikurangi karena gitu loh. Jadi kita istilah ya transitional country, no longer a developing country, ya. Sehingga kami supaya tetap banyak nih yang bisa pergi ke sana walaupun duitnya tinggal sedikit gitu ya. Kami memperkenalkan apa yang disebut co-funding scheme. Jadi kami menginvite aplikan atau pelamar beasiswa untuk misalkan kantor mau mensponsori bagus juga gitu ya, dan ini sudah kami jalankan di 3 tahun terakhir ya. Jadi cukup banyak yang mau ikut co-funding. Ada pengaruhnya, ada ya, tapi apapun harus eligible dulu di depan. Punya LOA ya nggak mungkin. Ini akan berpengaruh pada tentu ya. Oke. Sorry. Ya. Requirement dari student Indonesian citizen
yang harus dilakukan mendaftar ke universitas. English proficiency, IBT kita minta terus kemudian ini juga penting, bidang studi yang pilih harus inline dengan bilateral ya. Hampir semua scholarship biasanya seperti itu. Ya, terus kemudian young professionals with leadership, tapi fresh graduate, excellent fresh graduate is ada batasan umur 40 tahun, ya. Terus kemudian, nah ini tidak applicable untuk multinational organisasi dan international donor, dan juga yang sudah punya master degree. Jadi, nah ini prioritas area. Ini mohon dicermati karena ini area ya di program. Ya, jadi misalnya kita bicara tentang sustainable entrepreneurship. Ini kan sebenarnya sangat luas, ya kan? Nah, kamu harus bisa mengidentify gitu loh. Kira-kira bidang yang saya mau ambil ini related nggak? Rule of law juga sangat luas. Kita bicara agro-food and horticulture juga luas. Kita bicara water management juga luas. Ya, sehingga perlu relevance antara studi program yang kalian inginkan dengan prioritas area yang ditentukan oleh si pemberi beasiswa. Ini untuk siapapun, untuk beasiswa apapun, untuk FEP, untuk STUNET, untuk DAD, tapi nggak ada relevansinya, percuma, nggak akan diterima. Ya. Open application untuk STUNET mid January 2021, deadline March 2021. Oke, nah tahun ini tahun depan baru untuk apa? Untuk aplikasi, tapi nanti kita akan launch secara khusus ya, akan kita umumkan secara apa yang perlu kita prepare tadi. Ada dua hal ya, ada dua PR sebenarnya buat teman-teman. Jadi menyiapkan aplikasi untuk universitas dan menyiapkan aplikasi untuk universitas. Syaratnya ada, mereka punya syarat tertentu. Scholarship punya juga. Ya, ini yang harus disiapkan. Timeline kira-kira ya, ini kira-kira seperti ini. Ini idealnya. Jika kalian berbicara tentang intake 2021 kan dari sekarang gitu ya, udah jelas dari sekarang kalau mau 2021. Jadi kami biasanya March setelah kita tutup melakukan assessment document base. Di sini kami mengecek eligibility-nya. Setelah itu kami akan buat long list ya, yang akan kita undang yang di long list itu untuk second round assessment. Di mana pada saat di second round itu kita akan melakukan assessment, menentukan apa yang disebut dengan shortlist candidates. Shortlist EKN Kingdom of the Netherlands, jadi apa embassy ya, for their final say ya. Jadi final selection kira-kira end of April ya. Selection kriterianya ini ya. Ini semua ada di website NESO. Jadi nggak usah dicatat, semua ada di situ. Kemudian ya tadi saya sampaikan ada banyak banget scholarship. Ada Orange Knowledge Program ya. Ini juga juga dari pemerintah Belanda, tapi ini memang multilateral. Jadi lebih terbatas ya. Indonesia jatahnya lebih sedikit. Ada pengumuman lagi saya rasa untuk Orange Knowledge Program tentang new intake. Tapi dipantau aja website kami. Nah ini kan ada priority area juga gitu. Sedikit ya ada samanya tapi ada bedanya juga ya.
mungkin OKP beda ininya ya, apa namanya, target grupnya bisa jadi beda. Nah itu perlu dicermati juga. Kemudian ada Holland Scholarship, ini juga dari Dutch Ministry of Education, ini hanya dalam bentuk one time payment sebesar 5 euro, lumayan ya, that you will receive in the first year of your studies. Lumayan ya, 5.000 euro itu lumayan banget. Itu bisa 5 bulan, bisa 5 bulan hidup gitu ya. Ini ada kriterianya, bisa juga dilihat ya. Udah buka. Oke. Scholarship dari berbagai universitas. Ya. Partial, biasanya bentuknya dalam bentuk tuition fee discount. Dari antara kan sampai dari 100%. Ini mesti dilihat satu persatu. Ya. Karena tidak semua scholarship, tidak semua universitas scholarship ini persyaratannya beda-beda. Ya. Ini juga udah buka. Ya. Bisa dilihat. Kamu harus tentuin dulu apa program studi apa. Taunya dari mana? Nah, ini ada satu ya search engine untuk melihat program-program studi internasional di Belanda, namanya Studi Finder. www.studifinder.nl ya. Kemudian di situ bisa kalian atau ke university website, kemudian kemudian apply ya untuk mendapatkan LOA. Nah, seperti ini ya bentuk studi finder. Misalkan kalian bisa tulis di sini find studi pakai keywords-nya apa, misalkan agriculture gitu. Nanti akan keluar program-program studi apa, universitas apa yang menawarkan program studi yang terkait dengan yang kalian ingin cari. Ya, university website. Tadi PhD sudah saya jelaskan ya. Jadi bukan studi program. Ya, ini tadi yang saya bilang Researcher Jobs Board website. Ini bisa dipakai sebagai reference untuk teman-teman dosen untuk mencari informasi lowongan dan tanda petik ya tentang untuk researcher di universitas-universitas Belanda. Bayar ya, kok PhD justru dibayar. Ini adalah application dokumen yang standar. Okay. Nah, ini jadi lain yang idealnya ya. Jadi kira-kira sebenarnya sih kalau dari awal ya butuh waktu kira-kira 6 sampai 12 bulan ya sebelum kalian memulai studi mereka kalian ya. Oke, saya rasa itu untuk pertanyaan untuk detailnya bisa ditanyakan lagi kepada kami. Kami selalu ada konseling secara virtual counseling Nufikneso. Ini aksesnya ada. Kemudian juga ada pesan sponsor tanggal 19 sampai 23 Januari kami akan melaksanakan apa yang disebut dengan Holland Scholarship Days. Biasanya kami mengadakan sehari di Erasmus House, tapi dengan pandemi ini kami mengadakan secara virtual. Saya rasa ini justru satu blessing in disguise ya buat teman-teman yang tidak ada di Jakarta. Jadi please register karena di situ akan dikupas lagi dengan lebih detail berbagai informasi tentang scholarship, tips and tricks dan sebagainya. Saya rasa sementara itu Mas Rian, saya kembalikan ke Mas Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Indi untuk pemaparannya. Ya, mungkin tadi ada sedikit kendala jaringan ya kelihatannya, jadi gitu ya. bagian yang putus-putus Bu. Tapi mungkin tidak apa-apa, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Kelihatannya dari sejak tadi Pak Bagus dan Bu Octavia juga sudah membantu untuk menjawabkan beberapa pertanyaan dari para peserta Bu. Ya. Baik, kita akan langsung melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu berbagi pengalaman studi di Belanda oleh Bu Dina Banjarnahor. Waktu dan tempat dipersilakan.
Selamat sore semuanya. Terima kasih Mas Dian. Saya tanya sebelumnya, ini suara saya kedengaran jelas nggak ya? Ya, Atau terdengar putus-putus? agak Jelas, putus. jelas ya Mas? Soalnya di sini hujan, jadi khawatirnya saya putus-putus. Oh, putus-putus juga ya? Waduh, gimana ya? Apakah masih putus-putus? Mungkin jika berkenan audio dulu saja Bu, supaya Pakai audio dulu saja ya. ya, baik. Saya coba pakai audio saja. Apakah masih putus-putus? Bagaimana Mas? Sudah tidak Bu? Iya. Oh, sudah jelas. Oke, ya berarti memang videonya ya. Baiklah, terima kasih diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini, walaupun tidak bertatap wajah. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Indi yang sudah presentasi duluan, Ibu, dan juga timnya Ibu Indi ya. Tadi Ibu Indi sudah menceritakan tentang Stunet, tentang beasiswa, lalu kenapa studi di Belanda. Dan saya diminta oleh BKHI UKSW untuk menceritakan pengalaman cross-cultural experiences. Jadi tidak lagi bicara soal selama di Indonesia, tetapi bicara soal selama di Belanda. Begitu kira-kira ya, Bu Deborah, betul toh? Betul sekali. Ini bicara Ibu. tentang selama di Belanda. Betul sekali. Oke. Baik, berarti saya tidak share bagaimana bisa kan gitu ya. Baiklah, saya lanjut. Saya itu sebenarnya studi ke Belanda itu tidak ada niatan ke Belanda. Sehingga ketika saya studi pun saya itu tidak punya ekspektasi yang tinggi, harus begini, harus begitu. Karena memang saya studi di Belanda itu seperti ini aja, mengikuti mimpi teman. Teman yang punya mimpi, tapi saya yang mewujudkan. Temannya sampai sekarang nggak nyampe-nyampe di Belanda. Jadi ketika saya sampai memulai studi di Belanda, ada banyak hal yang saya seperti mendapatkan itu pengalaman ataupun apapun itu ya benar-benar ketika di Belanda yang tidak saya perkirakan sebelumnya. Nah, di sini itulah yang mau saya sharingkan. Saya yakin sebenarnya rekan-rekan yang ingin studi ke Belanda sudah banyak membaca, ada banyak buku di luar sana yang bercerita tentang pengalaman alumni-alumni Belanda. Saya aja dulu waktu studi itu sudah ada satu buku kayaknya tentang Van Oranje gitu deh. Negeri Van Oranje kalau saya nggak salah. Mungkin masih ada di Gramedia atau di mana. Apalagi di tahun sekarang, pasti sudah lebih banyak lagi orang sharing tentang studi di Belanda, bagaimana survive, bagaimana ini dan segala macam. Tetapi hari ini kita bisa share bersama-sama dan ada interaktifnya nanti, maka saya mau sharingkan lagi kepada kita semua yang ada di sini. Jadi waktu saya studi di Belanda itu ada beberapa hal sih yang yang penting dan mungkin agak berbeda dengan di Indonesia. Penting artinya mensupport kita bisa survive atau tidak, kita bisa lulus atau tidak, karena bagaimanapun kalau tujuannya sekolah pasti ingin lulus, tapi kenyataannya banyak juga yang tidak lulus. Jadi ada hal-hal tertentu yang menghambat. Nah, mungkin itu yang bisa di-sharingkan sehingga bisa diantisipasi dari awal. Lalu ada juga begitu banyak hal yang berbeda tentang kehidupan di Belanda dibandingkan Indonesia. Jadi saya ini sudah buat beberapa poin, satu tentang daily life mungkin, yang kedua tentang values dalam kehidupan, yang ketiga mungkin tentang kehidupan di kampus itu sendiri. Kalau kita bicara daily life, ada 3 hal yang mau saya sampaikan, yang mau saya sharingkan, yang kayaknya sih prioritas. Ada begitu banyak hal lain yang bisa dibahas, tetapi setengah jam tentu tidak cukup ya. Jadi yang 3 ini, satu contoh, bersepeda. Bersepeda di Belanda itu wajib. Kenapa? Karena kalau Anda mau pakai bus kemana-mana, mahal. Perjalanan hanya 4 km, ongkosnya 3 euro zaman saya. Bagi Anda penerima beasiswa waktu itu kalau nggak salah 800 euro per bulan. 800 itu untuk makanan saja, makanan, kos-kosan, atau flat, atau kontrak rumah itu sudah habis mungkin 500 ya. Sehingga kalau masih harus dipakai dengan
naik bus kemana-mana, dijamin uang beasiswanya tidak cukup. Jadi bagi Anda yang tidak terbiasa bersepeda kemana-mana, mungkin harus belajar naik sepeda dari sekarang. Naik sepedanya jarak berapa kilometer? Tergantung. Kalau flatnya jauh dari kampus, ya berarti jaraknya jauh. Saya dulu pernah bersepeda tuh sampai 6 kilo di tengah salju. Tapi memang pilihannya cuma itu. Karena kalau memutuskan naik bus setiap hari, waduh, tekor sekali. Jadi itulah daily life yang berbeda. Kita di Indonesia terbiasa dengan kepraktisan. Maaf, suara saya masih jelas kah? Jelas kok, Bu, jelas. Apakah suara? Oke, karena ditulis di sini internet saya nggak stabil. Kita di Indonesia ada begitu banyak kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari. Ada Gojek, ada Grab, ada ojek pangkalan, ada motor, jarak 100 meter aja kita kadang-kadang motoran. Di Belanda kita tidak akan menemukan itu. Kemana-mana orang bersepeda. Salju pun diterjang. Sehingga ya mungkin kalau teman-teman sudah berencana mau sekolah ke Belanda, atau sudah mendapatkan beasiswa untuk sekolah ke Belanda, tapi bersepeda masih males, nah mulai hari ini silakan berlatih bersepeda jarak jauh, jarak dekat, setiap hari, supaya nanti terbiasa. Saya itu sampai turun berat badan itu 5 kilo, 6 bulan pertama sekolah karena bersepeda kemana-mana, 5 kilo. Celana itu sampai longgar semua, dodor. Tapi ya ada ininya juga ya, ada enaknya juga, sehat dan berat badan turun, walaupun capek. Berikutnya makanan. Membiasakan diri dengan makanan yang berbeda. Di Indonesia itu kita kaya sekali dengan kuliner-kuliner, tapi mungkin tidak akan menemukan variasi yang banyak di Belanda. Kalaupun ada toko-toko Asia, itu kan jatuhnya mahal ya, karena contohnya produk apa? Produk tempe aja waktu itu hanya sepotong tempe, kalau di sini tuh 5.000, 10.000, 5.000. Hari ini, mungkin sekarang sudah di 2 euro, mungkin. Dulu zaman saya itu 1 euro. Tempe yang dulunya tuh hanya 2.000, di sana itu waktu itu 1 euro. Belum lagi kalau kita beli produk-produk impor dari Indonesia masuk ke Belanda, kan jatuhnya jauh lebih mahal. Jadi kalau tidak menyesuaikan selera, tidak menyesuaikan lidah dengan kondisi makanan di situ, nah satu lagi dijamin, bakalan tekor. Uang beasiswa nggak bakal cukup. Kalau hanya ingin masakan nasi, masakan Indonesia terus-menerus, udah deh. Angkat tangan deh. Apalagi kalau nggak mau masak, maunya pesan-pesan terus, angkat tangan, beasiswa pasti tidak akan cukup. Jadi jika berencana studi ke Belanda, ya siap-siap merasakan mulai hari ini makanan yang bermacam-macam, tidak selalu harus nasi. Bahkan orang Belandanya sendiri tuh makan siang aja cuma roti loh. Saya dulu pernah mencoba hanya makan roti, waduh lemes saya, lemes. Karena masih terbawa ininya Indonesia ya, seleranya Indonesia. Kalau mereka masih santai aja, masih belajar, wah, sayanya sudah yang lemes, kedinginan, salju, kaki udah menggigil. Jadi memang harus mempersiapkan diri karena makanan itu penting. Berikutnya lagi yang harus dibiasakan, tapi dulu saya nggak tahu, akhirnya menghadapi cuaca itu, wow, luar biasa. Di Belanda itu hujan, itu seperti bagian dari kehidupan sehari-hari. Mau musim apa, kayak mau musim dingin, musim panas, musim spring, musim semi, ataupun musim fall, hujan itu pasti selalu ada. Masalahnya adalah kita udah bersepeda, hujan tuh tiba-tiba aja ada, setelah itu matahari muncul lagi, setelah itu 10 menit kemudian hujan datang lagi. Kalau kita di Indonesia bersepeda sedikit atau bermotor sedikit datang hujan, mungkin kita akan berteduh. Tetapi ketika kita sudah di Belanda, kita mau pergi studi, datang hujan, kan tidak mungkin berhenti ya. Akhirnya diterobos hujan itu. Datang salju, akhirnya diterobos. Akhirnya ketika saya balik ke Indonesia, kalau ada musim hujan begini, biasanya saya terobos aja. Saya bilang, di Belanda mah udah biasa, udahlah. Kalau di sini kan biasanya takut sakit, takut flu, takut apa. Tapi waktu di Belanda tidak punya pilihan. Datang hujan, datang salju, bersepeda tetap dijalani. Jadi artinya apa? Artinya memang harus melatih fitness badannya kita supaya tahan melawan cuaca yang tidak seindah yang kita bayangkan. Ya, bertahan melawan cuaca yang memang tidak seindah yang kita perkirakan. Di Belanda, kalaupun katanya summer, tapi dinginnya minta ampun. Tempat saya studi dulu, summer katanya, tapi hujan dan dingin. Labelnya aja yang summer, tapi sebenarnya tidak terlalu summer.
Sehingga be prepared. Itu aja sih kalau tentang daily life yang agak prioritas menurut saya. Berikutnya lagi, saya mau pindah ke poin tentang values. Nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang banyak saya pelajari di Belanda itu satu, tepat waktu. Nah, kalau ini pasti kita sudah mungkin kita tertawa-tawa deh. Kadang-kadang kita kuliah aja tidak tepat waktu, kita ngantor aja tidak tepat waktu. Tetapi selama saya di Belanda, saya betul-betul mempelajari bahwa tepat waktu itu benar-benar saklek kalau di Belanda. Kita janjian jam 9, ya jam 9. Anda lebih 1 menit, 2 menit, oh teman kita udah sewot. Saya pernah kerja kelompok 6 orang dalam satu tim. Kerja kelompoknya itu harusnya untuk 6 jam per hari. 6 jam per hari toh. Jadi setiap hari kita bertemu untuk membahas satu project. Namanya Academic Consultancy Training. Ada satu orang Belanda di dalamnya. Jadi ketika ada teman yang telat hanya 5 menit, padahal kita akan bertemu sampai 6 jam berikut loh. 5 menit itu apalah artinya dibandingkan 6 jam ya. Wah, dia langsung menegur, "Hey, you are late." Saya itu yang waktu pertama kali dengar itu, waduh, tuk gitu toh. Padahal cuma 5 menit gitu toh. Kita bisa toleransi kalau kita di sini. Tapi ternyata bagi mereka it's not okay. Telat 1-2 menit itu it's not okay. Benar-benar diatur, oke, kalau saya janjian jam 9 berarti saya dari rumah tuh harus jam berapa. Janjian ini berlaku untuk janjian dengan teman, janjian dengan kelompok belajar, janjian dengan dosen. Jadi kalau kita hari ini terbiasa janji-janji palsu dalam janjian, telat 1 jam, 2 jam, semoga nanti tidak ada culture shock ya ketika di Belanda. Artinya sudah bisa mempersiapkan diri bahwa ya saya benar-benar harus tepat waktu. Berikutnya lagi yang juga saklek di mereka itu adalah antri. Oh ya, saya kaget dong ya, membeli tiket kereta. Tidak ada ininya, tidak ada pembatas atau apa. Membeli kentang goreng, membeli apa lagi segala macam. Membeli di supermarket, membeli street food. Itu harus antri. Nungguin kereta. Nungguin pintu kereta dibuka. Antri. Dan antrinya bukan di depan pintu kereta ya. Nungguin lift. Antri. Antrinya bukan di depan pintu, tetapi di samping pintu. Kalau nggak antri, nah udah kena tegur tuh. Hei, kamu nyerobot. Nah gitu. Kamu nyerobot, pindah belakang. Mereka menegur itu langsung frontal. Nanti kita akan lanjutkan itu di value yang berikutnya, upfront. Jadi kalau kita terbiasa di Indonesia serobot antrian, baik itu di ATM, di mana, walaupun sudah ada satpam, kadang-kadang kita masih suka nyerobot. Pengalaman yang baru saya temukan banget itu selama di Belanda. Yang kalau kita nyerobot, orang langsung bilang, kamu nyerobot, pindah belakang. Kalau nggak ada orang lain sih nggak apa-apa ya, tetapi kalau ditegurnya di depan publik, wah malu juga. Lalu dilihat lagi wajahnya atau wah wajah orang Asia. Wah orang Asia memang gini. Akhirnya jadi ada seperti stereotip. Wah orang Asia ini nggak bisa ngantri. Akhirnya yang malu ya kita sendiri malu. Lalu teringat, wah bangsa Asia nanti dipikir tidak bisa antri ya. Nah ada rasa-rasa begitu. Value yang berikutnya yang saya temukan di Belanda yang ini luar biasa ya, honesty. Honesty di sini adalah mereka tuh benar-benar jujur aja, ngomong apa adanya, no lies, no drama. Ada jaket kita ketinggalan di suatu kafe misalnya atau di suatu tempat, ada pun dompet di dalamnya, lalu kita lupa bawa jaket itu pulang, kita kembali 2 hari lagi. Jaket itu masih ada di situ, mungkin disimpankan oleh pemilik kafe atau siapa, dan dompetnya masih ada di situ. Sehingga dulu waktu saya studi itu saya nggak khawatir kalau jaket saya ketinggalan atau apanya ketinggalan, nggak khawatir. Karena saya tinggal bilang, oke saya balik lagi ke tempat itu, saya tanya, pasti masih ada. Pasti masih ada. Cuma ini kasus yang berbeda dengan sepeda ya. Kadang-kadang sepeda kalau diparkir di luar itu ada juga yang dicolong. Mungkin karena sepeda itu barang mahal kali ya. Tetapi kalau hal-hal seperti jaket, dompet ketinggalan di kafe tempat kita baru makan, itu
umumnya tidak akan hilang, umumnya disimpankan. Bahkan kalau yang menemukan orang lain ini akan menyerahkan dompet atau jaket yang ketinggalan tersebut kepada pemilik. Atau bahkan mungkin dia cuek aja, biarin aja di situ. Gitu. Itu yang betul-betul saya appreciate sekali ketika hidup di situ. Saya merasa secure, merasa aman, bukan melebih-lebihkan ya, but it's true. Itulah yang dirasakan. Sehingga ketika situasi itu yang muncul, kita jadi tidak berburuk sangka pada orang. Kita jadi positive thinking pada orang lain. Berikutnya lagi, upfront. Upfront di sini adalah kalau kita salah, teman kita pasti akan kasih tahu kita. Kalau pekerjaan kita tidak terlalu bagus, pasti dikasih tahu. Kalau ada tindakan kita yang tidak tepat, pasti dikasih tahu. Begitu diberitahu, udah selesai. Jadi ini berkaitan dengan tadi, no drama, no gibah, tidak ada. Ini yang saya temukan dan saya rasakan ya, tidak ada bicara-bicara di belakang, ada masalah apa, oke saya sampaikan gini. Tapi masalahnya adalah upfront-nya ini kadang-kadang nggak cocok dengan tipe-tipe kita yang dari Asia. Pernah saya dalam satu kelompok ini ada sampai orang yang menangis karena begitu upfront-nya hidup di situ. Jadi ada sedikit kesalahan, ditegur, lalu dia nggak tahan, mungkin karena tidak pernah ditegur, nangis. Dan teman yang menegur ini merasa aneh, kenapa kamu nangis? Saya tuh menyatakan apa yang kurang tepat, apa yang salah dalam tindakanmu, kenapa nangis? Dan itu saya temukan satu di kelompok saya, satunya lagi di kelompok teman saya yang bukan orang Asia, orang Amerika Latin, dia juga mengatakan hal yang sama. Di tim saya sampai ada yang nangis-nangis loh, kalau orang Belanda sudah mulai ngomong. Tapi sekali dua kali ya, nanti kalau sudah terbiasa, itu udah biasa aja. Oh ya sudah, yang dikoreksi adalah tindakan. Yang dikoreksi adalah pekerjaan, perbuatan, bukan personal. Bukan personal. Makanya sering dikatakan, orang Belanda ini kadang-kadang terlalu frontal, tidak sadar menyakiti orang. Itu banyak orang internasional itu berpendapat begitu. Tetapi kalau sudah di situ lama-lama terbiasa, dan ketika mengkoreksi orang bukan mengkoreksi personalnya, tetapi mengkoreksi apa tindakannya yang salah, apa keputusannya yang tidak tepat, apa pekerjaannya yang tidak bagus, itu yang dikoreksi. Jadi dibedakan antara personnya dan actionnya. Hanya ya itulah kadang-kadang kalau kita nggak terbiasa dengan itu, shock benar-benar shock. Bahkan mungkin nggak mau lagi ketemu dengan siapa, dengan teman sekelompok, nggak mau lagi ketemu dengan si itu, wah saya nggak mau lah, dia terlalu upfront. Nah, mari dari sekarang kalau memang niat studi ke Belanda, sudah dapat beasiswa, belajar menebalkan telinga dan hati, belajar menerima koreksian dari orang lain dengan hati terbuka, dengan pikiran terbuka. Oh, berkaitan dengan tepat waktu tadi saya lupa. Bahkan termasuk sarana transportasi pun tepat waktu. Ini saya cerita nih, saya pernah mau naik bus. Busnya itu sudah berdiri di halte, menunggu penumpang. Saya hanya 10 meter di belakang bus sedang menyeberang jalan. Dan sopirnya, drivernya tahu saya akan naik ke bus itu. Tetapi karena sudah waktunya berangkat, saya ditinggal. Hanya 10 meter. Hanya 10 meter jaraknya, bus dengan saya di belakang. Tapi karena sudah waktunya, dia jalan begitu aja. Padahal bus berikutnya saya harus nunggu setengah jam lagi. Waduh, hari itu saya bilang, waktu itu saya mau ke bandara. Karena ada teman yang mau saya jemput. Berarti nunggu setengah jam lagi toh. Itu yang saya bilang, waduh, saya ini benar-benar menganggap sepele ketepatan waktu transportasi di Belanda. Saya pikir kalau dia lihat saya lari-lari, maka dia akan mau nunggu seperti angkot di Indonesia yang suka ngetem sampai berjam-jam. Ternyata tidak. Dia lari aja, dia pergi aja begitu di depan mata saya. Dari situ saya belajar, oke, next time I got to be punctual. Benar-benar punctual. Itu pembelajaran yang sangat penting ya, saya ditinggal bus itu. Saya balik lagi, tadi sudah tepat waktu, antri, honesty, they are very upfront. Dan berikutnya lagi adalah value yang tidak kalah pentingnya. Di Belanda itu dijunjung tinggi sekali yang namanya freedom, liberalisme. Makanya
Artinya adalah setiap orang itu punya hak yang equal, mau dia orang kulit hitam, ada. Belum Belanda boleh silakan. Bukan sekedar domestic partnership ya, itu boleh. Bukan apa-apa, saya hanya mengatakan bahwa itulah value mereka, mereka punya freedom, itu liberal di situ tentang kehidupan. Anda juga akan menemukan coffee shop, kopi, tetapi itu adalah tempat membeli dan mengisap ganja. Bahwa mungkin salah, mungkin secara agama, secara apa, tetapi itu tidak berlaku di tempat lain. Dan kita hanya harus open minded aja, open minded bahwa oh ya ternyata ganja itu untuk beberapa gram itu legal di Belanda, gay itu legal di Belanda, sehingga tidak ada ini, saya tidak bilang semuanya ya, tetapi sebagian besar. Sehingga ketika kita sampai di situ, lalu kita berhadapan dengan hal-hal yang liberal dan free begitu, ada kemungkinan pertama kali yang respon kita adalah shock. Ada kemungkinan begitu. Waduh, ini kok teman saya ini ya lesbian ya. Saya tuh dulu waktu studi, dikelilingi banyak sekali teman-teman yang tadinya tidak lesbian jadi lesbian. Mungkin waktu di negaranya dia tidak berani menunjukkan dia lesbian, lalu sampai di Belanda dia merasa wah freedomnya terjamin, akhirnya dia mengekspresikan dirinya. Ada teman yang memang dari negaranya dia memang sudah gay dan dia berasa diterima di situ. Pertama kali saya ketemu mereka itu shock juga. Waduh, ini gimana ya? Karena saya tidak terbiasa. Tidak terbiasa orang dengan secara publicly, secara terbuka mengatakan dirinya gay dan lesbian. Tapi lama-lama setelah berteman, saya bilang oke, saya bisa open minded dengan kamu. Nyatanya kamu juga diterima di negara ini, saya juga diterima di negara ini. Ya hak kita sama, ya silakan. Anda berjalan dengan gay Anda, LGBT Anda, pernikahan gay dan lesbian Anda. Saya pun tetap menjadi diri saya, tetapi kita sama-sama saling menerima kondisi masing-masing, tidak mempertentangkan apapun. Akhirnya saya sampai di titik itu. Itu karena itu tadi freedom yang saya alami ketika di negara Belanda. Apakah ini berlaku buat semua orang? Tentu tidak dong. Saya akan hanya sharing pengalaman saya ketika akhirnya bertemu dengan para orang-orang LGBT yang menjadi teman dekat saya sampai hari ini. Ada banyak sekali. Dan nyatanya mereka berprestasi, nyatanya mereka sangat luar biasa baiknya. Itu yang membuat saya berpikir ulang about many things. Ya, freedom di Belanda itu membuat saya berpikir ulang tentang many things. Hal-hal yang tabu, tentang hal-hal yang tampaknya di kita itu adalah suatu hal yang negatif. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa experience hal yang berbeda ketika sudah di Belanda. Keputusan ada di tangan teman-teman sendiri. Ketika melihat orang jauh berbeda dengan kita itu seperti apa. Yang saya pelajari adalah ya memang dunia itu dipenuhi dengan kita yang banyak berbeda. Itu yang saya paling pelajari di Belanda. Itu tentang values ya yang saya share. Saya masih punya kira-kira berapa? 5 atau 10 menit lagi Mas Rian? Iya, betul Bu. Berapa Mas? 5 atau 10 nih? 5 menit bisa Bu. Ya. Oh, 5 menit ya. Nah, berikutnya saya pindah ke kehidupan kampusnya ya. Ada banyak lagi hal yang saya pelajari tentang kehidupan kampusnya. Yang pertama, mahasiswa-mahasiswa yang saya temukan di kampus saya, mungkin karena ini ya situasinya juga internasional ya. Mahasiswa dari 5 benua itu ada. Kalau di WUR, kalau divalkan dengan UR, itu ada 5 benua. Dari Australia ada, dari Afrika ada, dari Amerika ada. Sehingga mereka itu punya begitu banyak peluang internasional bagi mahasiswa lain. Contohnya, peluang magang, internship, peluang tesis, peluang proyek PhD. Saya sendiri itu magangnya ke Perancis. Jadi saya, karena dan dosennya mendukung. Lalu dosennya mendukung, lalu di Eropa itu kan ada program Erasmus ya.
Waktu saya dapat kesempatan magang ke Prancis, ada program Erasmus yang memberikan topangan dana bagi mahasiswa yang magang di luar negara studinya. Dosen saya malah ini, ada loh peluang itu, kamu ajukan sana. Jadi saya akhirnya dapat 2 kesempatan. Satu, magang ke negara lain. Yang kedua, diberikan topangan dana oleh Erasmus Eropanya. Yang saya nggak yakin itu bisa ada di tempat-tempat lain. Ya, yang saya nggak yakin itu ada di tempat-tempat lainnya. Lalu contohnya lagi tesis atau proyek PhD ya. Proyek PhD mereka kan tersebar di 5 benua dan kadang-kadang mereka merekrut mahasiswa S1 atau S2 untuk tesis di situ di proyek-proyek PhD mereka yang di 5 benua itu. Karena networknya yang luas itu. Judul-judul tesis kan dipaparkan itu. Saya sendiri tesis dulu sampai ke Afrika karena networknya mereka. Networknya kampus saya. Jadi waktu saya mulai studi, saya tidak memplanning tesis saya apa, tetapi saya punya gambaran. Ini tesis saya itu kira-kira di topik ini. Tetapi tidak ada planning sampai, wah harus ini. Enggak. Biasanya kalau yang beasiswa itu sudah punya planning tesis. Kebanyakan mahasiswa Indonesia kalau tesis, pulang ke Indonesia. Kebanyakan, mostly. Tapi saya waktu mengajukan sekolah dan kemudian dapatkan beasiswa, saya nggak punya planning tesis yang rinci. Saya hanya punya topik. Tetapi di tengah perjalanan berubah. Karena saya melihat ada peluang tesis ke tempat lain yang saya pengen kunjungi dari dulu. Maka dapatlah saya kesempatan tesis di Afrika. Jadi dalam 2 tahun saya studi itu, setahun saya di Belanda, 5 bulan saya di Prancis, 4 bulan saya di Afrika. Yang saya lihat, kalau di negara lain mungkin networknya nggak seluas itu. Akhirnya peluang internasionalnya juga minimal. Nah, itu salah satu yang saya pelajari di kampus-kampus di Belanda. Dia punya network begitu luas, internasional. Di 5 benua. Akibatnya dia juga bisa mendapatkan orang, memberikan kesempatan kepada students-nya untuk pergi kemana-mana. Nah, nanti silakan kalau teman-teman sudah sampai di Belanda, lalu mau mencari peluang itu, lalu teman-teman tertarik, wah saya suatu saat bisa nggak ya mencari peluang magang sampai ke Amerika Selatan? Ya bisa saja. Rajin-rajinlah kontak dosennya, rajin-rajinlah begini-begini. Saya dulu tuh tanpa malu aja dekati dosen, tanpa malu. Saya dekat aja, Pak, saya mau ini dong, gini, tanpa malu, muka tebal. Sekali didiamin, besoknya saya datang lagi. Prof, gininya gini-gini gimana? Oh, kalau di Belanda nggak panggil prof ya, panggil nama. Di Belanda itu lumrah panggil dosen dengan nama. Malah mereka kalau dipanggil prof itu aneh. Jadi saya sama semua dosen, kami sama semua dosen itu panggil nama aja. Pablo, saya pengen dong tesis ke sana, bisa nggak? Oh ya. Tapi tebal muka ya, tebal muka karena kan bagaimanapun mereka itu adalah peneliti-peneliti terkenal. Jadi kalau kita sekali nggak direspon, ya jangan baper, ulang lagi. 2 kali nggak direspon, jangan baper, ulang lagi. Tebal muka. Tapi saya menyadari peluang untuk internasionalnya itu luas sekali kalau di kampus-kampus Belanda. Karena network dia luas. Berikutnya lagi yang saya lihat, studentnya itu, waduh, inovatif. Sangat peduli dengan proyek-proyek, program-program, misalnya tentang environment, tentang teknologi, inovasi. Dan ketika mereka bekerja, mereka itu benar-benar bekerja, efisien, saatnya kerja, saatnya istirahat, minum kopi, saatnya kerja tidak ngobrol, dan inovatif, banyak membaca. They read a lot. Waktu ada tugas, saya pernah sekelompok dengan mahasiswi Belanda. Mahasiswi Belandanya itu ketika diberikan tugas itu, pengetahuannya minimal sekali tentang modeling. Dia dari animal science, tugasnya kami tentang modeling. Saya dari pertanian organik. Jadi kita milih topik itu karena kita tertarik modeling, tetapi ilmu kita sedikit. Dia itu benar-benar membaca, sampai instruksi pun dia pelajari. Dari dia saya belajar, oh begini ya. Jadi kalau if you read carefully, ada begitu banyak knowledge yang kita bisa serap. Tapi kalau kita nggak pernah mau baca, ya akhirnya kita nggak tahu apa-apa. Nah itu yang saya kagum sekali. Mereka sebagian besar inovatif. Teknologi itu mereka benar-benar kerjakan dengan benar. Dan nanti kaitannya dengan applied science dan research itu ya. Kenapa researchnya maju? Karena memang studentsnya sangat inovatif. Sangat inovatif. Lingkungannya itu mendukung dia untuk inovatif. Terakhir, mereka benar-benar kalau ada tugas itu membaca dengan benar. Perintah dibaca baik-baik. Dari situ saya belajar banyak kepada mereka.
Kira-kira itu beberapa pengalaman tentang daily life, tentang values, dan tentang lingkungan di kampus yang bisa saya share. Ada begitu banyak hal lain yang mungkin juga sudah diceritakan di buku-buku, di vlog-vlog siapapun. Yang saya ceritakan ini hanya sedikit saja sebenarnya, Mas Rian dan teman-teman semua. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya silahkan. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak saya bisa jawab, berarti depending. Begitu kira-kira Mas Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk sharing pengalamannya, Bu Dina. Kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Ini mungkin sesi yang paling dinantikan oleh para peserta. Silakan bagi Bapak Ibu dosen, staf, atau para mahasiswa serta alumni yang ingin menanyakan terkait peluang studi lanjut ataupun beasiswa untuk ke negeri Belanda. Nanti ada Bu Indi, ada Pak Bagus dan Bu Oktavia dari Navig Nesel bisa menjawab terkait peluang-peluang beasiswa, atau jika ingin bertanya juga kepada Bu Dina terkait pengalaman beliau di Belanda, silahkan. Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat. Ya, kami juga mohon maaf tadi mungkin di sesi pertama agak sedikit putus-putus. Jadi nanti mungkin bisa, beberapa pertanyaan juga sudah dibantu dijawab oleh Pak Bagus dan Bu Oktavia dari Navig Nesel di kolom chat ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Gumilar. Saya ingin bertanya, apakah student di Belanda itu mayoritas bertipikal individual dan apakah masih ada kultur bullying? Ini dari mana dulu nih yang ingin menjawab? Mungkin dari Bu Dina bisa membantu Bu menjawab. Ini berdasarkan yang saya temukan saja ya, berdasarkan yang saya alami sendiri. Ya, betul. Maksudnya di kelas ataupun di pekerjaan kelompok ataupun di student flat. Baik. Individual iya, tetapi bukan berarti tidak care ya. Individual iya, individual di sini artinya privasi kita dihormati dan dia juga berharap privasinya dihormati. Lalu kalau dia lihat kita kerja, dia tidak akan ganggu kita, tapi dia juga berharap saat dia kerja kita jangan ganggu dia. Itu individual ya. Tapi setahu saya bullying itu itu nggak terlalu normal, bullying. Di Belanda itu ada istilah do normal. Di Belanda ada istilah do normal, artinya budayanya orang Belanda adalah Anda kalau bersikap tuh normal-normal aja lah. Jadi kalau ada sedikit yang bagi mereka itu kayak abnormal, mereka merasa aneh. Definisinya mereka do normal ini ya itu tadi, no drama, no lies. Drama itu kan artinya berlebihan untuk segala hal. Bullying itu kan juga sesuatu hal yang berlebihan ya, ketika orang jelek lalu dikata-katain. Bagi mereka itu, setahu saya loh ya, yang saya lihat bersama teman-teman, kalau yang orang Belanda itu hal yang tidak normal kalau membuli orang. Tapi saya tidak bisa bicara untuk semua orang Belanda. Saya bilang untuk orang-orang yang saya temui dan saya berinteraksi dengan mereka. Tetapi setahu saya mereka individual iya, tetapi bukan individual yang tidak peduli sama sekali. They do care, tetapi hanya belajar menghormati privasi orang. Mengapa saya katakan begitu? Karena nyatanya saya punya teman, dia lihat saya kesulitan angkat koper, dia bantu saya angkat koper. Koper saya kan berat waktu mau naik kereta. Kami ketemu di stasiun, dia orang Belanda bener. Kami ketemu di stasiun, sudah lama tidak sekelas, tapi dia tahu saya bawa koper berat, dia bantu angkat ke kereta. Jadi apa ya, individual untuk hal-hal yang bersifat private, tetapi kalau untuk tolong-menolong orang, they are open, sangat open. Gitu kira-kira jawabannya. Baik. Tapi maksud saya gini loh ya, bukan berarti tidak ada orang Belanda tidak ada student Belanda yang berperilaku buruk, pasti ada. Tapi sebagian besar yang saya temui adalah begitu. Baik, mungkin ada tambahan dari Bu Idi atau Pak Bagus atau Bu Oktavia? Ya, mungkin sedikit saya tambahkan. Secara umum
orang Belanda ini secara umum, orang Belanda itu ada beberapa karakter. Satu itu memang mereka individual, tapi bukan berarti selfish, beda ya. Jadi bukan selfish, individual. Mereka sangat highly regarded. Jadi itu karena bagian dari menghormati hak orang, gitu ya. Jadi kayak bikin janji itu, kok kita kan kadang ya ntar aku mau kita mampir rumahmu gitu ya. Itu nggak ada istilah mampir, nggak ada. Kita harus buat janji gitu. Jadi sober ya, fungsional. Jadi tidak konsumtif. Jadi misalkan handphone, mereka bahkan sampai dikaretin gitu, kalau masih berfungsi ya nggak ada masalah gitu. Sepeda juga di sana kalau seperti itu. Mungkin itu yang kadang memang sedikit berbeda dengan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak. Value-nya agak sedikit berbeda dari kita, sehingga itu juga satu hal yang harus disiasati oleh semua mahasiswa yang ingin sekolah di Belanda. Ada diantisipasi adanya benturan-benturan values gitu loh ya. Jadi itu harus diantisipasi, bukan untuk ditakuti tapi untuk diantisipasi. Ya, saya rasa itu sebagai tambahan ya. Baik, terima kasih Bu Indi untuk responnya dan juga Bu Nina tadi. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Tommy ya. Selamat siang, nama saya Tommy dari Jakarta dan ingin bertanya untuk beasiswa S2, apakah bisa kalau tidak inline dan apakah mempengaruhi kalau sudah ada pengalaman bekerja? Mohon tanggapannya, ini mungkin lebih ke Nafik Neso ya. Bu Indi mungkin atau Pak Bagus atau Bokta. Harus inline, cuma masalahnya kamu bisa cermatan bahwa studi ataupun background saya ya, background si Mar itu punya relevansi dengan ini kan ada flow ya. Waktu itu ada satu kan awardee ya, dia nggak ngambil bidang hukum, dia malah mengambil accounting sebetulnya ya, control ya, tapi dia bekerja di mahkamah, dia berhubungan dengan security and rule diterima gitu loh. Jadi makanya tadi saya garis bawahi bahwa ini bukan program studi tapi prioritas area. Yang harus related itu adalah program prioritas area dengan background pelamar seperti itu. Background pekerjaan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Halo, ini ya nggak jelas ya. Oh, ya tadi agak sedikit putus Bu. Pertanyaan selanjutnya. Itu ya ada kalau sudah ya pengalaman kerja. Ya. Ya, tentu bukan hal mutlak. Jika memang relevan, balik lagi ke relevansi, ya, akan menambah value dari aplikasi Anda. Tidak otomatis, tapi jika relevan akan menambah value dari aplikasi Anda. Mungkin itu jawabannya. Baik, kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Terima kasih untuk tanggapannya, Bu Indi. Pertanyaan selanjutnya adalah, ini mungkin bisa dijawab terlebih dahulu oleh Bu Dina. Ini pertanyaan dari Nadira Sarani. Saya mau bertanya bagaimana sistem belajar di Belanda? Apakah sulit untuk mengikuti cara belajar di sana? Bagaimana karakteristik mahasiswa di sana? Dan apakah mereka ambisius, kritis, dan sebagainya? Dan bagaimana Bu Dina belajar untuk beradaptasi
serta menyesuaikan segala hal yang berbeda dengan di Indonesia. Mohon bisa dijelaskan, Bu Dina? Oke, saya coba ya, walaupun walaupun tentu beda universitas di Belanda mungkin punya lingkungan yang berbeda, ekosistem yang berbeda. Kebetulan di Wageningen UR itu lingkungannya itu mostly international. Karena itu tadi, karena dari 5 benua, memang sepertinya visinya adalah untuk go international luar biasa. Jadi kalau ditanya bagaimana sistem belajar di Belanda, apakah sulit mengikuti cara belajar di sana? Saya katakan sih tergantung ya. Tergantungnya begini, tergantung kalau kita tidak punya background ilmu yang memadai, pasti sulit mengikuti cara belajar di situ. Tapi kalau kita punya ilmu yang memadai sebelum datang, misalnya kita S2, lalu S1 kita pun sudah bagus, lalu kita sudah memiliki rencana studi yang matang. Setahu saya kalau mau mengajukan beasiswa itu kan punya rencana studi yang matang ya. Makanya baru bisa diseleksi nih layak nggak dapat beasiswa atau tidak. Tetapi kan tidak semua yang studi di Belanda itu pakai beasiswa. Bagi yang dapat beasiswa biasanya sudah terencana. Bagi yang tidak punya beasiswa, mungkin orang tua punya banyak uang, lalu berangkat begitu aja. Tapi kalau pengetahuan sebelumnya kurang memadai, pasti agak sulit mengikuti cara belajar di situ. Saya dulu sih 50-50 lah ya. 50-50 maksudnya ada beberapa hal yang saya udah lupa tentang topik itu, akhirnya harus susah payah lagi belajar. Tapi ada beberapa hal yang bagi saya, oke, this is easy, gitu. Jadi 50-50 tergantung background kita, background keilmuan kita bagaimana. Lalu karakteristik mahasiswanya bagaimana? Oh maaf, saya sebelum lanjut ke situ. Lalu mau studi S2 ataupun S3 di Belanda, saya pikir kita harus mulai berlatih banyak-banyak membaca jurnal. Ini yang jarang ada di budaya belajar mahasiswa Indonesia. Selama saya di Belanda, materi-materi kuliah itu diupdate dari jurnal-jurnal terbaru. Bukan dari buku-buku textbook yang sudah berumur 50 tahunan. Semuanya dari jurnal, misalnya jurnal dosennya. Dosennya kan banyak publikasi internasional tuh. Nah, itu semua nanti dipaparkan, lalu kita diminta belajar dari jurnal-jurnal itu, lalu mahasiswa S3 diminta paparan, presentasi, lalu di-share lah jurnal mahasiswa tersebut, diminta kita pelajari lagi. Jadi kalau kita nggak terbiasa membaca karya ilmiah seperti jurnal, akhirnya menjadi sulit. Kalau kita terbiasanya hanya video, misalnya belajarnya dengan cara melihat animasi, melihat YouTube, itu ada yang missing gitu. Maka membiasakan diri membaca banyak-banyak tulisan-tulisan ilmiah. Karena sumber belajarnya mereka kebanyakan adalah tulisan ilmiah yang diupdate setiap tahun. Karakter mahasiswanya, karena yang saya hadapi dunia internasional ya, anggaplah begini, 40% mahasiswa Belanda, sisanya 60% itu internasional. Jadi berbagai macam karakter ada. Mulai dari yang sangat kritis, tapi tidak selalu orang Belandanya yang sangat kritis, bisa jadi juga orang dari Afrika malahan yang sangat kritis. Dan diingat, di Wageningen dulu, di Wageningen UR itu, mahasiswa yang datang ke sana itu kalau dari luar negeri, itu adalah biasanya orang-orang yang paling hebat di negaranya. Orang-orang yang sudah punya prestasi terlebih dahulu, karena biasanya kan orang-orang beasiswa. Baik dia dari Amerika Selatan, baik dia dari Asia, baik dia dari Afrika, itu biasanya sudah orang-orang yang pilihan di negaranya. Jadi kalau ditanya ambisius, kritis, dan sebagainya, pada akhirnya bervariasi. Bervariasinya adalah mahasiswa-mahasiswa yang beasiswa itu, yang internasional itu umumnya memang iya, ambisius dan kritis, karena mereka dikirim oleh negaranya. Yang Belandanya mereka kritis juga, tapi di kondisi-kondisi tertentu mereka juga bisa santai. Yang penting terpenuhi itu tadi, tepat waktu, antri, honest, upfront, freedom. Lalu
caranya beradaptasi dengan kondisi yang begitu, saya pikir sih ini aja sih ya, Wallace aja. Wallace, open-minded, tidak merasa diri kita paling hebat dan paling benar. Saya pikir gitu aja, beradaptasi, menyesuaikan dengan segala hal. Wallace, open-minded, tidak merasa pendapat kita paling benar, tapi boleh menyuarakan pendapat for sure, of course. Mereka juga open-minded kok dengan pendapat kita. Lalu yang saya dulu kesulitan itu sebenarnya adalah menyesuaikan diri dengan cuaca sebenarnya. Dan saya yakin akan banyak sekali orang-orang dari negara tropis yang terganggu sekolahnya karena kesulitan menyesuaikan diri dengan cuaca. Cuaca Belanda itu agak unik. Beda dengan waktu saya di Prancis toh. Di Prancis saya karena kebetulan di Prancis apa sih namanya itu? Prancis yang arah ke Spanyol. Itu cuacanya kan udah beda tuh dengan Belanda. Belanda ini agak unik karena cuacanya itu nggak nyaman. Not convenient at all. Pernah kuliah itu kaki saya sampai menggigil padahal udah pakai kaos kaki itu 3 lapis. Bisa membayangkan kaki menggigil tapi kita tetap harus depan komputer karena dosennya lagi ngajar, yang diajar itu adalah hitung-hitungan. Itu kaki sampai saya taruh di bawah bokong, saya himpit di bawah bokong supaya hangat, tetap saja tidak hangat. Nah, itu yang mungkin sebelum ke sana supaya kita bisa survive, belajar menghadapi cuaca yang tidak bisa diubah. Kalau menghadapi lingkungan itu kita bisa berubah misalnya ya menjadi lebih open minded, belajar menjadi lebih Wallace. Tapi yang cuaca ini sampai di akhir saya kuliah pun saya masih tetap kesulitan. Masih tetap kesulitan dengan cuaca. Kalau dengan makanan no problem. Dengan orang no problem. Yang penting open minded dan Wallace. Itu kira-kira Mbak Nadira. Baik, terima kasih untuk tanggapannya Bu Dina. Kita akan langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan menggabungkan 2 pertanyaan dari Naura dan juga Alfi. Apakah bisa dijelaskan langkah-langkah yang bisa disiapkan terlebih dahulu dari mendaftar ke kampus sampai apply beasiswa serta timeline-nya? Dan bisa dijelaskan mungkin gambaran timeline dari daftar kampus, terbitnya LOA, tes IELTS, agar tidak terlambat untuk mendaftar beasiswa student. Mungkin dari Nafik Neso, Bu Indi, atau Pak Bagus, atau Saya Bu rasa mungkin saya kasih floor ke Okta ya. Okta mungkin bisa menjelaskan secara rinci. Terima kasih. Silakan, Bu. Oke, baik. Mungkin mengenai timeline ya, di sini mungkin ada 2 hal yang mau saya tekankan terkait dengan kalau kita mau mendapatkan beasiswa ke Belanda. Satu, kita harus ingat kalau di Belanda itu mungkin berbeda dengan beasiswa negara lain, di mana kalau ke Belanda itu kita harus mendapatkan terlebih dahulu surat penerimaan dari kampus. Itu satu. Jadi surat penerimaan itu adalah suatu hal yang mendasar. Yang kedua, yaitu kampus di Belanda itu intake-nya adalah untuk bulan September setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat, intake berikutnya adalah untuk mengejar beasiswa September 2021. Oke, nah sekarang kita sudah di bulan Desember. Nah idealnya adalah kalau kita mempersiapkan diri untuk kuliah ke satu negara itu biasanya kita udah mulai bisa mendaftar ke sekolah setahun sebelumnya. Jadi sebenarnya saat ini itu pendaftaran untuk ke kampus-kampus Belanda itu sudah dibuka. Jadi yang perlu dilakukan adalah satu, kita harus mencari program studi dan universitas yang kita inginkan gitu di Belanda. Jadi mungkin sudah di-share juga ada satu website yang teman-teman bisa gunakan yaitu studyfinder.nl. Nah di situ adalah semacam database mengenai program studi internasional yang ditawarkan di Belanda. Oke, jadi karena kuliah di Belanda itu adalah program studi internasional dengan beasiswa SUNET, otomatis yang harus dipersiapkan selain akademik atau background studi S1 yang mendukung, itu adalah kemampuan bahasa Inggris yang baik. Kemampuan bahasa Inggrisnya itu ditunjukkan dengan apa sih? Bisa dengan 2 tipe, yaitu dengan IELTS ataupun TOEFL, Internet Based TOEFL. Oke, nah sebagai gambaran untuk kuliah S2, kalau kita belajar mungkin seperti something yang mungkin lebih ke arah science, mungkin engineering itu 6,5 persyaratannya. Tapi kalau misalkan mau belajar yang hukum, komunikasi, itu biasa mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih tinggi. Itu biasanya IELTS-nya 7.
Nah, IELTS 6,5 itu ekuivalen dengan TOEFL IBT 90. Jadi salah satu aja diambil itu boleh. Kalau TOEFL sekitar 100, untuk IELTS 7,0. Nah, jadi kalau teman-teman yang belum tahu sekarang level bahasa Inggrisnya di mana, mungkin saya sarankan sekarang sambil mempersiapkan mungkin hal-hal yang sifatnya administrasi, ya, misalkan mempersiapkan legalisir academic transcript dan ijazah. Nah, mungkin sambil mengetes dulu kemampuan bahasa Inggris kita levelnya di mana nih. Karena untuk meningkatkan bahasa Inggris sekitar 0,5 IELTS itu kurang lebih memerlukan waktu persiapan sekitar 10 minggu. Nah, jadi kalikan aja, misal kalau IELTS kita masih 6, sementara yang diperlukan adalah 7, otomatis kita memerlukan kurang lebih sekitar 6 bulan ya persiapan untuk mengejar ketinggalan bahasa Inggris itu. Oke, jadi satu, bahasa Inggris dari sekarang boleh dipersiapkan. Yang kedua, itu untuk beasiswa sendiri, pendaftarannya dibuka dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret. Tadi saya sudah jelaskan di awal kalau salah satu persyaratannya adalah mendapatkan LOA atau surat penerimaan dari kampus yang sudah tidak bersyarat. Jadi kemampuan akademis dan juga kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah oke. Otomatis teman-teman sudah harus mendaftar di kampusnya itu sebelum deadline pendaftaran beasiswa berakhir. Batas biasanya kampus sendiri memerlukan waktu sekitar 4 sampai dengan 8 minggu untuk mengakses aplikasi teman-teman sekalian. Jadi kalau singkatnya adalah gini, untuk teman-teman mengejar aplikasi beasiswa September 2021, maka dari pertengahan Desember sampai dengan sekitar idealnya ya, saya taruh mungkin sekitar pertengahan Januari atau setidak paling lambat itu akhir Januari, itu teman-teman sudah harus mengumpulkan aplikasi ke kampus. Oke, jadi nanti kampus akan mengakses teman-teman supaya ketika deadline aplikasi beasiswa di bulan Maret itu teman-teman sudah mendapatkan surat penerimaan dari kampus. Oke, nah jadi next-nya seperti apa setelah teman-teman submit aplikasi beasiswa, itu nanti dari tim internal Nuffic Niso itu akan melakukan proses internal selection. Nah, biasanya itu dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei, itu kita seleksi. Itu ada 2 tahap seleksi. Di awal, itu seleksi tahap pertama lebih ke arah seleksi berkas, jadi sifatnya tidak ada tatap muka sama sekali dengan pelamar. Jadi kita melihat apakah sudah memenuhi persyaratan untuk mahasiswa STUNET. Oke. Nah, apakah sudah mendapatkan offer letter dari kampus di Belanda? Nah, seperti itu. Jadi aplikasi-aplikasi yang tidak memenuhi persyaratan otomatis tidak akan lanjut ke tahap kedua. Tahap keduanya itu adalah berupa yang kita sebut qualitative assessment. Jadi kita nanti mengundang teman-teman yang sudah tersaring dari tahap pertama untuk mengikuti, bisa berupa focus group discussion atau tahap interview. Nah, nantinya hasil dari tahap pertama dan tahap 2 ini akan kita gabungkan. Lalu kita akan propose embassy Belanda, siapa-siapa nih yang mendapatkan, siapa-siapa yang kita rasa akan mendapatkan beasiswa, siapa-siapa yang mungkin masuk reserve atau not selected. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi dari Januari sampai Maret adalah tahap pendaftaran beasiswa Belanda. Bulan Maret sampai bulan Mei adalah tahap Nuffic Niso melakukan internal selection. Lalu kalau teman-teman berhasil mendapatkan beasiswanya itu nanti sekitar bulan Agustus itu adalah keberangkatan ke Belanda. Kira-kira gambarannya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Octavia untuk jawabannya. Kita akan langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yang ini untuk Bu Dina ini ya. Ini dari Dinar. Halo Bu Dina, saya Dinar ingin tahu pengalaman terbaik dan terburuk apa yang Bu Dina alami saat di Eropa. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab.
Pengalaman terbaik, apa ya? Ada banyak sih sebenarnya. Pengalaman terbaik saya pikir yang saya peroleh dan mungkin tidak akan saya peroleh tempat lain adalah kesempatan untuk mengenal orang-orang secara internasional, mengenal berbagai budaya internasional, mengenal berbagai berbagai cerita-cerita orang dari berbagai belahan dunia tentang apa yang terjadi di tempat dia, tentang kemajuan di negara dia, tentang banyak hal di negara dia. Saya pikir itu satu. Dan itu dimungkinkan karena karakter universitas yang saya tuju dulu. Lalu hal yang terburuk, apa ya yang terburuk? Saya sih nggak punya tuh pengalaman terburuk. Apa ya? Sejauh ini saya nggak bisa jawab kalau yang terburuk. Kenapa? Karena kalau ada yang buruk pun ya woles aja gitu. Maksudnya santai saja, ya sudah ada ini oke. Ada itu ya oke. Ada masalah begini ya oke. Dijalani aja dan dicarikan solusinya. Udah selesai. Soalnya nanti kalau saya ada yang terburuk gitu toh, jangan-jangan nanti pada surut semua langkahnya mau studi ke Eropa. Wah ternyata ada yang terburuk di situ gini. Enggak sih, sejauh ini saya pikir tidak ada yang saya ingat yang terburuk. Masalah pasti ada. Masalah contohnya, ya itu tadi yang saya sebut ya. Masalah berikutnya adalah masalah mungkin pertama-tama datang itu merasa asing, tapi itu kan juga hal yang bisa diatasi dalam seminggu 2 minggu. Kangen orang tua itu banyak tuh yang begitu-begitu. Kangen orang tua, nangis-nangis. Tapi itu adalah hal yang seminggu 2 minggu sebenarnya bisa diatasi. Tidak bisa dikatakan terburuk juga. Oh, ini satu lagi yang tentang cuaca tadi. Ini terutama buat teman-teman yang punya masalah dengan sinus. Nah, itu mungkin sebelum berangkat ke Belanda pastikan Maaf, suara saya kedengaran jelas kah? Jelas, Bu, jelas. Saya ini benar-benar saran nih karena saya mengalami sendiri buat teman-teman yang punya masalah kesehatan contohnya dengan sinus lalu berhadapan dengan cuaca yang sangat dinginnya dan hampir tiap hari di Belanda, mungkin 2-3 bulan pertama Anda akan kesulitan. Saya dulu sampai meler tuh. Tidak ada apa-apa, ingusnya meler, turun sampai ke mulut, tidak ada apa-apa. Saya cuma lagi jalan aja dan itu sakit sekali di hidung. Jadi kalau punya masalah dengan sinus, saya sarankan untuk mengantisipasi. Apakah itu bisa dibilang yang terburuk? Kayaknya enggak juga sih, karena nanti 3 bulan dia hilang. Hanya nggak convenient aja, nggak convenient waktu belajar tiba-tiba ingusnya turun, jatuh ke keyboard komputer. Akhirnya kemana-mana bawa tisu. Atau pakai scarf di lab. Jadi scarf saya dulu tuh penuh ingus yang turun, karena cuaca saking dinginnya. Tapi mungkin karena saya punya masalah sinus itu tadi. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk tanggapannya, Bu Dina. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya akan menggabungkan 2 pertanyaan dari Pela Sula ini ya, kalau tidak salah namanya. Berkaitan dengan beasiswa, apakah ada beasiswa Belanda yang cocok untuk fresh graduate? Secara khusus tidak mensyaratkan durasi atau pengalaman kerja. Dan satu lagi dari Rahma, yang ingin bertanya bagaimana proses penundaan studi karena menunggu dinyatakan lulus beasiswa, sehingga di tahun yang akan datang proses studi dapat dijalani. Mungkin dari Nefik Misro bisa membantu menjawab. Terima kasih. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Okta atau Bagus. Untuk beasiswa yang fresh graduate ya, sebetulnya Stunat bisa. Terus kemudian full ya, tapi itu cukup besar loh, substansial menurut saya itu worth untuk ya karena itu ya tiap
Mohon maaf, suaranya putus, Bu. Oke, kalau gitu Okta tolong di itu aja deh. Okta sama atau Bagus. Putus. Oke, untuk pertanyaan tentang beasiswa, jadi kalau untuk beasiswa itu sebenarnya ada 3 sih yang mungkin bisa diconsider kalau untuk studi S2 ke Belanda. Yang full itu bisa mendaftar beasiswa SUNET, jadi itu terbuka juga untuk fresh graduate. Kalau yang partial sebenarnya ada 2, ada Holland Scholarship, besarnya adalah, suara saya kedengeran ya? Yang Holland Scholarship besarnya adalah €5.000 value scholarship yang didapatkan. Yang ketiga ini adalah beasiswa Orange Tulip Scholarship. Tapi mungkin perlu diperhatikan adalah kalau untuk Orange Tulip Scholarship, teman-teman harus mengecek apakah program studi dan universitasnya itu masuk dalam list eligible program di tahun yang akan di-apply. Karena setiap tahun itu list program studi dan universitasnya itu berubah-ubah. Jadi mungkin yang di 2001 program yang dimau eligible, 2022 belum tentu gitu loh. Jadi ada 3 scholarship itu. Kalau mau apply secara simultan, ketiga-tiganya welcome. Nanti kalau kebetulan rezekinya misalnya mendapatkan 2 penawaran beasiswa, let's say dari SUNET itu karena full, lalu misalnya dapat satunya lagi yang partial, yaitu dari Orange Tulip untuk kampus yang sama. Nanti kita harus cek dulu ke kampusnya, apakah scholarship ini bisa digabungkan atau tidak gitu loh. Kalau misalnya bisa digabungkan, berarti nanti let's say dari Orange Tulip memberikan potongan sebesar 20% tuition fee. Nanti SUNET akan mengcover sisa dari tuition fee tersebut dan juga elemen-elemen lain. Jadi don't worry, tetap mendapatkan full scholarship seperti itu. Tapi kalau misalnya ternyata dari kampusnya bilang nggak boleh digabung antara SUNET dengan beasiswa Orange Tulip, misalkan ya udah nanti teman-teman pilih salah satu aja, mungkin milih SUNET karena dia full scholarship seperti itu. Oh ya, untuk SUNET ini hanya bisa daftar untuk satu program studi aja. Jadi misalkan diterima di 2 kampus, itu sudah harus tahu mau memilih yang mana sebelum mengajukan aplikasi beasiswa. Jadi setelah masuk aplikasinya ke tim Nufikniso itu nggak boleh tiba-tiba berubah di tengah jalan gitu. Lalu untuk tadi ya penundaan studi, ini berdasarkan pengetahuan saya, kalau untuk beasiswa SUNET ini tidak diperkenankan untuk menunda studi ke intake berikutnya. Jadi kalau teman-teman memang apply untuk tahun 2021, ya harus berangkat di tahun tersebut. Nah, kalau misalnya karena satu dan lain hal, mungkin karena masalah keluarga atau masalah dari, misalnya tidak mendapatkan izin ya dari employer, otomatis kan nggak bisa berangkat untuk tahun yang ini kan tahun yang ditulis di formulir aplikasi. Maka teman-teman harus mengajukan aplikasi kembali di intake selanjutnya di 2022. Jadi semua aplikasi akan kita proses ulang dari awal. Itu kita nggak akan istilahnya blacklist atau apapun, tapi jadi kita nggak akan blacklist ataupun itu tidak akan memberi added value kepada aplikasi teman-teman. Misalnya karena udah pernah ini nih terpilih di tahun 2021, jadi ada plus point ketika mendaftar ke 2022, enggak. Jadi semua itu sifatnya netral, kembali lagi ke awal, semua aplikasi kita proses dari sama gitu dengan aplikan yang lain. Nah, itu mungkin sebabnya ketika bagi ini terlebih untuk teman-teman yang sudah bekerja ya. Jadi itu kenapa ketika di awal aplikasi kita meminta yang namanya employer statement. Jadi employer itu mengisi formulir tersebut, jadi misalnya mereka tahu kalau teman-teman ada intensi untuk kuliah dengan beasiswa untuk next intake gitu lah. Jadi mendapatkan izin juga, jadi nggak tiba-tiba di tengah jalan udah dapat beasiswa baru kontak ke supervisor bilang, Pak ini saya dapat beasiswa, saya akan berangkat berapa bulan dari sekarang. Nah itu susah gitu loh. Jadi itu ya, jadi apply di tahun yang sama untuk berangkat September intake. Seperti itu.
Baik, terima kasih Bu Octavia untuk tanggapannya. Mungkin kalau yang terakhir ini saya akan menanyakan ke Bu Dina, bagaimana kira-kira sampai bisa mendapatkan kesempatan untuk studi di Belanda? Boleh di-share pengalamannya sedikit mungkin Bu sebagai pertanyaan penutup, dan mungkin dari Nasib Indonesia juga bisa ikut membantu menambahkan mungkin nanti. Silahkan. Bagaimana agar bisa? Iya, bagaimana sampai bisa mendapatkan kesempatan untuk studi dan juga mendapatkan beasiswa untuk studi di Belanda? Yang pertama tentu ini dulu ya, apply dulu universitasnya. Artinya kalau sudah apply universitasnya berarti kan memang sudah punya tujuan tentang sekolah. Yang saya sering jumpai sih, kalau yang saya sering jumpai di website gitu, orang blog atau apa komen, banyak yang nggak ke Belanda tapi tujuan studinya nggak tahu. Nah, jadi yang pertama ya tentu tahu dulu tujuan studinya, lalu apply-lah ke universitasnya. Setelah itu, barulah mencari beasiswanya. Cuma saya mau mengingatkan aja, itu apply sekolah aja itu proses panjang ya. Jadi memang harus benar-benar visioner. Visioner artinya ketika kita mengapply universitas, universitas itu minta banyak persyaratan, bahasa Inggris, rencana studi, prestasi selama kita S1. Kalau S2 ya, kalau S3 nanti kan lain cerita, karena S3 di Belanda itu umumnya kuliahnya tidak ada, langsung kepada riset kalau di S3. Ini kalau saya bicara S2 dulu aja. Nah, yang sering terjadi adalah kita ujuk-ujuk pengen sekolah, tetapi kita nggak visioner. Tidak visioner artinya kita lalai memahami bahwa untuk meng-apply universitas saja itu butuh proses panjang. You have to prepare your English, you have to prepare your study plan. Kalau harus prepare study plan artinya harus tahu arahnya mau kemana. Tidak bisa lagi hanya asal ikut-ikutan tes atau apa. Tapi harus mengerti saya mau kuliah itu mau ngapain, mau ngambil topik apa, mau ngambil mata kuliah yang mana saja. Saya dulu itu sampai saya buka universitas. Bahasa Inggrisnya saya sudah prepare sejak saya S1. Halo? Bahasa Inggrisnya sudah prepare sejak S1. Kembali. Bahasa Inggrisnya saya sudah prepare sejak saya kuliah S1, bahkan sejak saya SMA. Jadi, meng-apply studi itu bukan proses 1-2 bulan, tetapi proses 2-3 tahun, bahkan mungkin 4 tahun. Sehingga harus visioner. Kalau diminta berbahasa Inggris harus IELTS di atas 6,5, maka prepare dari sekarang. Kalau diminta rencana studi, maka prepare dari sekarang. Karena begitu apply universitasnya sudah lolos, dan kita punya rencana yang jelas, setahu saya sih beasiswa itu lebih mudah diperoleh. Karena beasiswa, baik itu Nuffic Neso, baik itu apalagi satu Bu yang NFP, dulu ada NFP, Range, apa segala macam itu, LPDP, semua mengharapkan orang-orang yang tahu mau ngapain. You know what you want to do, you know what you want to achieve. Jadi setahu saya sih begitu. Nah, untuk mempersiapkan apa yang kita tahu, apa yang kita mau, itu yang butuh proses 2, 3, 4 tahun. So you gotta be prepared from now on. Kalau mau studi ke luar negeri, apalagi dengan beasiswa. Gitu kira-kira apakah terjawab sedikit, Mas Rian? Terjawab mungkin dari yang besok ada yang ingin ditambahkan, mungkin ada kiat sukses Ya, bagaimana caranya buat live. Mungkin saya menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Dina ya, itu betul banget. Kami sering banget ditanya siapa sih kira-kira orang yang diterima beasiswa, yang mendapatkan beasiswa. Sebenarnya bukan yang pintar banyak ya, rata-rata yang kalau udah masuk eligibility tuh udah eligible tuh pasti pintar lah ya. IP-nya di atas 3 semua tuh nggak mungkin nggak pintar ya.
Tapi yang tadi itu, yang paling yang diterima biasanya itu adalah yang paling prepared sama yang paling motivated. Ya, prepared tadi udah disampaikan sama Mbak Dina, apa yang dimaksud dengan prepared. Ya, motivated itu apa? Motivated itu tahu apa yang kamu mau, gitu. Ku tahu yang ku mau, gitu loh. Jadi jelas tujuannya apa. Ya, makanya biasanya kan disuruh buat apa motivation statement. Itu kan study objective sebenarnya, study purpose, kan? Itu mau ngapain gitu. Jadi beasiswa itu kan bukan sebuah tujuan sebetulnya. Beasiswa hanya suatu instrumen. Beasiswa hanya suatu media untuk mencapai tujuan. Tapi tujuan kamu apa ke sana? Tujuan kamu mengambil S2 apa? Gitu. Nah, itu yang harus jelas ya. Itu harus bisa disampaikan kepada kami sebagai provider beasiswa. Karena kami invest di teman-teman. Ya, ini kan kami bukan ini Dutch taxpayer money dari sisi Belanda. Kalau misalnya dari Indonesia, LPDP sama aja. Our taxpayer, our money itu kan sebenarnya yang diinvest ke teman-teman. Jadi kita bukan iseng-iseng berhadiah gitu loh kasih beasiswa, sehingga tujuannya juga harus jelas. Itu yang jadi bertanya kepada diri sendiri, saya mau ngapain, study objektifnya apa, preparation. Itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, Mungkin terima saya kasih juga banyak. mau menambahkan sedikit, Silakan. kalau boleh, masih ada waktu. Jadi tadi kan udah dijelaskan juga, jadi kita harus tahu diri kita kan ya, jadi apa rencana kita ke depan, mau ngapain sih dengan kita mengambil master ke Belanda, benefitnya apa. Jadi benefit itu bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi sebagai ya tadi pemberi beasiswa, pihak Belanda pasti juga ingin melihat investmentnya itu nanti larinya kemana nih. Jadi bukan cuma invest ke personal, tapi investment itu nanti bisa ke society, bisa ke lingkup yang lebih besar gitu. Nah, jadi itu. Terus yang kedua juga harus tahu. Jadi kalau misalnya kita mau mau bertarung istilahnya, kita harus tahu lawan kita kan seperti apa. Jadi kalau kita apply beasiswa, kita harus tahu sosok seperti apa sih yang dicari si pemberi beasiswa ini. Tadi ada yang nanya, misalkan fresh graduate boleh atau enggak? Nah, kebetulan student itu boleh fresh graduate. Jadi, kalau misalkan ternyata student nggak boleh fresh graduate, sementara kitanya masih fresh graduate, otomatis itu kan nggak akan eligible untuk mendapat beasiswa. Nah, yang kedua, tahu prioritas si pemberi beasiswa. Biasanya mereka ada ini kok, ada hintnya gitu loh. Jadi misalkan kayak student itu ada 4 prioritas area. Jadi teman-teman somehow studi program itu harus link dengan prioritas area yang student cari gitu loh. Jadi harus bisa dibuktikan di motivation statement-nya, di pekerjaannya gitu. Nah, terus juga kalau teman-teman yang sudah bekerja berarti ya jadi ada clear gitu loh, clear ada kelihatan gitu loh pathway-nya dengan pekerjaan gitu. Misal nanti mau employer bilang nanti balik ya ke sini, ya berarti harus cari study program yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tempat bekerja sekarang, seperti itu. Nah, jadi mungkin titip pesan sponsor nanti di bulan Januari pertengahan itu kan ada acara dari Nufikniso namanya Holland Scholarship Days. Nah, di sana teman-teman bisa mencari informasi lebih lanjut juga tentang kuliah di Belanda, option beasiswa yang ada di sana itu seperti apa. Lalu karena itu sifatnya virtual, nanti juga ada perwakilan kampus di Belanda itu yang nanti akan memberikan presentasi tentang kampusnya mereka. Lalu ada juga sesi dari kami tentang how to write a good motivation statement, good CV, lalu juga ada kesempatan untuk mengikuti IELTS tryout untuk ya sekitar ratusan peserta. Karena kita tahu itu seperti membuat motivation statement, terus juga IELTS itu kan salah satu unsur penting dalam mempersiapkan aplikasi beasiswa. Jadi make sure teman-teman mungkin follow aja Nufikniso punya sosial media karena semua informasi nanti itu akan kita update di sana. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak untuk penjelasannya Bu Indi, Bu Octavia. Dan kita akan
masuk ke sebelum ke sesi pemberian link absensi dan evaluasi, kita akan sesi foto bersama sebentar. Untuk itu kami mohon bantuannya seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya, karena kita akan mengambil foto sejenak. Ya, mohon bantuan seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Sekali lagi mohon bantuan para peserta untuk dapat mengaktifkan videonya. Baik, kita akan langsung mengambil foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk sesi fotonya. Kita akan langsung ke pembagian link absensi dan evaluasi. Silahkan untuk langsung mengisi link evaluasi. Mohon pastikan alamat email Anda benar untuk bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Akan saya masukkan juga di kolom chat. Ya. Yang benar adalah yang link kedua ya. Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan juga alumni. Mohon dicek di kolom chat. Baik, sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih kepada tim dari Navik Neso Indonesia, Ibu Indi Hardono, Ibu Oktavia, dan Pak Bagus atas kesediaannya dalam mengisi Pekan Pendidikan Internasional UKSW, dan juga kepada Bu Dina Banjarnahor sudah berkenan membagikan pengalaman selama studi di Belanda, dan juga kepada seluruh peserta Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satya-Wacana di sore hari ini 16 Desember 2020. Terima kasih karena Anda sudah bersedia bergabung meluangkan waktu untuk mendengarkan sesi tentang beasiswa dan studi lanjut di negeri Belanda. Besok pagi kita akan ke Australia, di mana kita akan mendengarkan tentang info-info beasiswa dan studi lanjut di Australia. Untuk itu, silakan bergabung kembali dan gunakan link Zoom yang sudah kami kirimkan ke seluruh peserta untuk bergabung di jam 9 pagi besok. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan terima kasih juga kepada semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan di sore hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Banyak. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore.